Obat adalah seni. Ketemu kembali dengan saya Dr. Theo. Kita hari ini bicara tentang anxiety medication atau anxiety drugs ataupun disebut anxiolytica. Kalau bahasa kita obat anti cemas atau kalau bahasa Gen Z sekarang anti galau gitu ya. Anti galau jadi untuk Gen Z ya. Jadi kecemasan itu merupakan suatu reaksi emosi berupa cemas, ketakutan, ya merasa nggak nyaman gitu ya. Dan sering berkaitan dengan masa depan yang kurang menyenangkan ataupun adanya stres. Ini dapat secara fisik berupa jantung berdebar ya, berkeringat. Kalau secara mental mungkin susah berkonsentrasi atau rasa cemas yang berlebihan. Kalau masalah perilaku mungkin menjadi malas ya, cenderung menghindar ya. Yang normal adalah kalau kita lihat ya adalah perasaan menjadi terganggu gitu ya, menjadi eksesif, berlebihan ataupun persisten, dan ini akan mempengaruhi kehidupan sehari-hari sehingga menimbulkan keadaan yang disebut gangguan kecemasan secara umum atau generalized anxiety disorder atau menjadi panik seseorang itu ya. Nah, ini terutama merupakan gangguan mental yang utama ya yang didiagnosa di Amerika Serikat yang terbanyak ya, the most common health diagnosis in US. Nah, ini hampir mempengaruhi 30% daripada populasi dewasa ya. Dan kebanyakan mempengaruhi pada wanita lebih banyak ya terganggu anxiety ini dibandingkan laki-laki. Dan secara keseluruhan di seluruh dunia itu lebih dari 300 juta masyarakat atau rakyat itu yang terpengaruhi oleh kecemasan ini ya. Ada beberapa jenis daripada obat anti anxiety ini ya, seperti benzodiazepine, SNR depression untuk anxiety atau disebut serotonin norepinephrine reuptake inhibitor, SSRI selective serotonin reuptake inhibitor, TCA atau tricyclic antidepressant, dan terakhir adalah GABAergic. Itu kira-kira obat yang terbanyak dipakai saat ini untuk mengatasi anxiety atau galau tadi ya, atau kecemasan tadi ya. Nah, yang pertama adalah benzodiazepine, banyak sekali yang dikenal ya, misalnya diazepam yang paling populer ya, dikenal dengan nama dagang Valium, alprazolam Xanax, misalnya clonazepam dikenal dengan nama Clonim, dan lorazepam Ativan itu ya nama dagangnya ya. Mekanisme kerja obat ini terutama itu bekerja pada GABA reseptor A ya, yang terutama menghambat daripada neurotransmitter atau zat penghantar di susunan saraf pusat. Dan obat ini mengikat secara spesifik pada cabang daripada allosterik ya yang berlokasi di antara alfa dan subunit GABA reseptor ya. Indikasinya adalah kecemasan, insomnia, susah tidur, ya, seizure, bisa ya gangguan kejang serta kekakuan otot ya, muscle spasm. Makanya kadang-kadang juga obat-obat ini dimasukkan dalam hal disebut juga muscle relaxant, pelemas otot gitu ya. Nah, obat ini dikontraindikasikan terutama untuk yang mereka hipersensitif, kemudian adanya gangguan pernapasan berat, miastenia gravis, dan serta gangguan hati yang berat ya. Kemudian satu lagi nggak bisa juga pada wanita hamil sesungguhnya ya. Efek samping adalah berupa ngantuk, ya, pusing, fatigue, ya, gangguan ingatan, gangguan memori gitu ya, pandangan kabur serta bingung. Nah, interaksi obat untuk pemberian bersama obat-obat yang menekan susunan saraf lain seperti alkohol, barbiturat, dan opium, itu obat ini harus dihindari karena akan menambah efek sedasi dan penekanan daripada pernapasan gitu ya. Tapi antibiotik, makrolit, dan anti jamur seperti ketoconazole serta penghambat protease akan meningkatkan daripada toksisitas daripada benzodiazepine ya. Dan obat ini akan menurunkan efek daripada rifampicin, obat anti TBC, serta carbamazepine, obat anti epilepsi. Jadi yang dipakai dosisnya kalau Valium atau diazepam itu anti-anxiety 2 sampai 10 mg per oral ya, dimakan bisa 2 sampai 4 kali per hari ya. Kalau lorazepam itu Ativan 1 sampai 3 mg per oral 2 sampai 3 kali per hari. Kalau Xanax itu alprazolam itu 0,2 sampai 0,5 mg per oral dibagi dalam dosis terbagi gitu ya. Ya, nah itu dulu golongan ini, walaupun mereka satu golongan itu juga kadang-kadang bersifat individual ya. Ada yang cocok dengan diazepam, ada yang cocok ke alprazolam, ada yang cocok ke clonazepam, ataupun ada yang cocok ke lorazepam ya. Nah, yang antidepresan NRI gitu ya untuk kecemasan, jadi disebut serotonin norepinephrine reuptake inhibitor dengan nama generik duloxetine, itu nama dagangnya Simbala, venlafaxine itu dengan nama Effexor, dan despenlafaxine itu dengan nama Pristiq ya. Mekanisme kerjanya memblok daripada transporter serotonin dan norepinephrine di sinaptik ya, yang meningkatkan efek daripada
meningkatkan neurotransmisi serotonik dan noradrenergik di otak, dan mekanisme ini menimbulkan efek antidepresi, ansiolitika, dan efek analgesik ya. Nah, indikasinya kegunaannya adalah untuk gangguan kecemasan tadi ya, untuk chronic pain condition dan untuk major depressive disorder. Jadi ada gangguan depresi gitu. Dan kontraindikasi hipersensitivitas, glaukoma sudut terbuka gitu ya, dan gangguan ginjal serta hati yang berat. Efek samping adalah rasa di perut, di saluran cerna yang tidak nyaman, sakit kepala, berkeringat, kemudian terlambatnya ejakulasi dan meningkatkan daripada blood pressure dan heart rate. Nah, perlambatan ejakulasi ini kadang-kadang di beberapa tempat itu jadi misuse ya, orang menggunakan obat ini bukan karena dia depresan, tapi untuk memperpanjang masa ejakulasinya ya. Interaksi obat akan meningkatkan sindroma serotonergic bila obat ini diberikan bersama dengan obat-obat serotonergic yang lainnya seperti SSRI, tramadol, dan triptan atau dengan triptan. Bersama NSAID ya akan meningkatkan resiko daripada perdarahan saluran cerna. Dosis untuk duloxetine atau Cymbalta itu 60 sampai 120 mg per hari. Kalau untuk Effexor atau Velacfaxin itu 75 sampai 225 mg per hari, dan untuk Despelasaktin itu Pristik itu 37,5 sampai 75 mg sekali sehari ya. Nah, yang untuk SSRI Selective Serotonin Reuptake Inhibitor ini fluoxetine atau Prozac yang paling ngetop itu sertralin dengan nama dagang Zoloft ya. Citalopram itu dengan nama dagang Celexa. Mekanisme kerjanya dengan menghambat transporter dari serotonin di saraf presinaptik yang akan menimbulkan penghambatan reuptake daripada serotonin terutama di 5-hidroksitetramin pada saraf presinaptik. Hal ini akan menimbulkan efek antidepresan dan efek daripada ansiolitika gitu ya. Indikasi kecemasan berkaitan dengan gangguan lain, kemudian mood disorder atau keadaan psikis yang lain gitu ya, psikiatrik yang lain. Kontraindikasi hipersensitivitas, penggunaan bersama mau dan serta linezolid dan juga pimosid ya. Efek samping itu gangguan saluran cerna, menurunkan libido, memperpanjang masa ejakulasi serta berkeringat dan sakit kepala. Interaksi obat, resiko serotoninergic bila diberikan obat ini bersama obat antidepresan lain, triptan dan tramadol, dan resiko perdarahan lambung terjadi bila diberikan bersama obat-obat yang mempengaruhi perdarahan itu sendiri seperti NSAID dan juga antikoagulan. Nah, untuk dosisnya fluoxetine atau Prozac itu 20 sampai 60 mg, kalau sertralin atau Zoloft itu 25 sampai 50 mg per hari. Kalau citalopram atau Celexa anxiety-nya 10 mg sekali sehari. Ya. Jadi yang paling rendah pakai Celexa atau citalopram ya 10 mg sekali sehari. Nah, yang keempat adalah tricyclic antidepresan, clomipramine ya dengan nama dagang Anapranil, kemudian imipramil dengan tropranil, dan nortriptilin dengan nama Pamelor ya. Mekanisme kerjanya ada dua ya. Pertama adalah memblok reuptake norepinephrine dan serotonin pada terminal presinaptik yang menimbulkan peningkatan daripada tonus serotonergic sehingga menurunkan kecemasan, panik, dan pikiran yang obsesif ya. Yang kedua pada sebagai antagonis muskarinik ya di M1, kemudian sebagai juga antagonis reseptor histamin yang menimbulkan efek sedasi atau ngantuk dan menurunkan hiperaktiviti daripada otonomik ya. Indikasi ini adalah generalized anxiety disorder, panic disorder, dan obsessive compulsive disorder. Kontraindikasi adanya serangan myocard infarction yang baru, cardiac conduction abnormalities, kemudian pemberian bersama mau, serta hipersensitivitas. Efek sampingnya mulut kering ini karena di muskar ini kerjanya ya blurred vision juga, drowsiness, maniak, adanya perpanjangan QT interval pada jantung, kemudian menurunkan libido serta menyebabkan erectile dysfunction, gangguan daripada ereksi ya. Reaksi dengan antidepresan lain atau serotoninergic itu meningkatkan risiko serotonin syndrome, dan dengan antidepresan CNS akan menimbulkan aditif daripada CNS depresan yang akan menimbulkan kematian kalau dia overdose atau takar gelajah ya, dosisnya berlebihan. Kemudian bersama obat-obat jantung akan menimbulkan perpanjangan QT interval atau aritmia. Nah, dosisnya untuk clomipramine atau anapranil itu 25 mg sekali sehari. Kalau imipramine atau pranil itu 10 sampai 25 mg per hari. Ya, bisa dititrasi sampai 75 sampai 150 mg per hari. Dan yang terakhir adalah nortriptilin atau Pamerol itu dimulai dengan dosis 10 sampai 25 per hari dan diterasi secara perlahan tiap 3 sampai 7 hari sampai masih bisa ditoleransi oleh si pasien ya. Yang terakhir adalah GABAergic
drugs seperti pregabalin dengan nama dagang Lyrica, gabapentin, neurontin ya, mekanisme kerjanya tidak bekerja langsung pada GABA reseptor, tetapi berikatan dengan subunit alpha 26 voltage kalsium channel kalsium pada neuron presynaptik. Indikasi off-label use for anxiety ya. Jadi di luar penggunaan yang sesungguhnya ya. Kontraindikasi hipersensitivitas, gangguan ginjal, kehamilan dan wanita hamil serta riwayat penyalahgunaan obat ya. Efek samping dizziness, menambah berat badan gitu ya, edema dan kemungkinan adanya penyalahgunaan, pengguna salahan gitu ya, pengguna salahan. Interaksi obat menimbulkan sedasi yang berlebih atau dizziness bila obatnya diberikan bersama depresan yang lain ya. Kemudian antacid menurunkan gabapentin, kadar gabapentin dan penggunaan bersama pregabalin dan inhibitor atau zilurion akan meningkatkan edema perifer ya. Pregabalin atau Lyrica untuk anxiety 75 mg dua kali sehari, gabapentin untuk anxiety 100 sampai 300 mg kali sehari ya. Itu dulu, terima kasih telah menonton. Silakan subscribe, like, and share. Ciao.